Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ardiatika dengan NIM 24030669. Saya dari kelas PTNC angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur unggas. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang sintesis kuning telur atau yolk. Jadi, teman-teman sekalian, yolk itu sendiri sebenarnya mengandung sekitar 50% air dan sisanya terdiri dari protein dan juga lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk ini berbentuk lipoprotein, sedangkan karbohidratnya berupa polisakarida dalam bentuk monoseglusamine. Nah, proses pembentukan komponen yolk ini disebut dengan istilah pitelogenesis. Dan proses ini berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi atau pengaturan dari hormon gonadotropin dan juga steroid. Sekarang nih, kalau kita lihat dan kita ingat dari skema sintesis yolk pada hati dan folikel, prosesnya itu sebenarnya dimulai dari kelenjar yang nama kelenjarnya itu adalah kelenjar pituitari yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan gonadotropin menuju folikel di ovarium. Nah, di sisi hati, bahan baku berupa asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid masuk ke dalam sitoplasma sel hati. Di dalam sel hati inilah yang nantinya akan terjadi sebuah sintesis protein yang dikontrol oleh nukleus. Dari proses ini, hati akan menghasilkan beberapa produk utama yang nantinya akan dikirim atau ditranslasikan ke folikel melalui aliran darah. Produk-produk tersebut antara lain adalah estrogen yang berfungsi merangsang aktivitas folikel. Kemudian ada yang namanya beta lipoprotein. Lalu ada yang namanya pitulogenin sebagai prekursor untuk protein kuning telur atau yolk, serta ada lipofitelin dan juga fosfitin yang nantinya akan masuk ke dalam yolk granul. Nah, di folikel sendiri terdapat lapisan TK layer di bagian luar dan juga granulosa layer di bagian dalam yang mengelilingi oosit. Jadi, semua produk yang dihasilkan hati tadi akan menembus lapisan folikel tersebut menuju yolk granul di dalam oosit, sehingga kuning telur itu pun perlahan terbentuk dan menjadi matang. Mungkin itu ya pembahasan dari proses sintesis kuning telur atau yolk. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan tentang sintesis putih telur atau albumen. Jadi, teman-teman sekalian, sintesis albumen ini terjadi di bagian organ reproduksi unggas betina itu yang namanya magnum. Yaitu magnum itu adalah bagian ovidak yang paling panjang, yang panjangnya itu mencapai 33 cm. Yolk yang sudah melewati infundibulum akan berada di magnum selama kurang lebih itu 3,5 jam untuk dibungkus oleh putih telur. Proses ini akan dikendalikan oleh hormon yang nama hormonnya itu adalah estrogen yang bekerja pada sel-sel target ovidak. Karena hormon estrogen ini sifatnya adalah larut lemak, ia bisa melewati membran sel secara langsung. Jadi setelah masuk, estrogen tadi itu akan diikat oleh reseptor hormon estrogen dan membentuk kompleks yang awalnya itu masih nggak aktif atau tidak aktif. Kompleks ini kemudian berubah menjadi bentuk aktif yang masuk ke nukleus. Lalu kompleks tersebut akan berinteraksi dengan kromosom dan mengaktifkan gen tertentu untuk membentuk mRNA. Nah, pada mRNA inilah yang kemudian akan meninggalkan nukleus menuju ribosom dan akan berpindah atau ditranslasikan menjadi protein albumin yang lebih spesifik. Albumin yang terbentuk ini terdiri dari 4 lapisan, teman-teman, yaitu ada yang namanya kalaja. Seperti yang sudah kita pelajari ya, kalaja itu adalah sebagai tali penggantung kuning telur, yaitu kalaja ini besarnya
atau persentasenya itu sekitar 27%. Kemudian ada putih kental sebesar 57%, ada putih encer dalam sebesar 17,3%, dan ada putih encer luar sebesar 23%. Keempat lapisan ini semuanya diproduksi di dalam magnum. Namun, lapisan putih encer bagian luar baru akan sempurna setelah mendapatkan tambahan air di bagian organ reproduksi yang namanya itu uterus. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas tentang sintesis kerabang telur atau sintesis cangkang telur gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sintesis kerabang ini terjadi di kelenjar kerabang atau bagian uterus yang berlangsung selama 18 sampai 21 jam. Jadi hal itulah yang menjadikan proses yang paling lama dalam pembentukan telur. Proses ini kita kenal dengan istilah kalsifikasi. Jadi begini cara kerjanya. Kalsium dalam bentuk Ca2 positif dan HCO3 negatif dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang. Di dalam sel tersebut ada enzim yang namanya itu karbonik anhidrase yang bertugas mengkatalis reaksi antara CO2 dan juga H2O sehingga terbentuklah yang namanya asam karbonat yang kemudian akan terurai menjadi HCO3 negatif dan H positif. Nah, ion Ca2 positif dan HCO3 negatif tadi kemudian akan dikirim ke cairan kelenjar kerabang dan bereaksi membentuk CaCO3 atau kalsit yang mengendap dan akhirnya menyusun lapisan kerabang telur. Sementara itu, ion H positif yang dihasilkan tadi akan dibuang menuju ke plasma darah dan dibaper oleh HCO3 negatif. Selain itu, teman-teman, vitamin D3 yang diaktifkan di ginjal akan menjadi 1,25 OH2 D3 yang juga berperan penting dalam mengatur metabolisme kalsium selama proses kalsifikasi atau proses pembentukan kerabang ini berlangsung. Dan yang tidak kalah penting nih, terdapat proses khusus yang disebut dengan proses calcium binding atau CABP ya, yang bertugas sebagai transporter kalsium menuju kerabang. Dan sintesis CABP ini akan dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 serta hormon steroid yaitu estrogen dan juga progesteron. Mungkin itu saja dari penjelasan tentang proses biosintesis telur pada unggas. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian atau kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.